Mulai dari modus pencurian sedekah via kris di kotak amal masjid, hingga FIFA berikan kartu kuning atas pembatalan tuan rumah di Piala Dunia U20. Ada apa saja di minggu ini? Simak di News Flash Sepekan Liputan6.com. Berita pertama terkait modus penipuan terbaru yang terjadi di sebuah masjid. Dalam video beredar, pelaku merupakan seorang pria yang dengan sengaja mengganti barcode kris untuk sumbangan masjid dengan milik pribadinya. Ketika melakukan aksinya, pelaku bertindak dengan memperhatikan sekitar sambil memasang stiker kode kris satu persatu pada kotak amal. Setelah berhasil ditangkap polisi, terungkap bahwa tersangka bernama Muhammad Iman Mahlil Lubis, berusia 39 tahun, dan pernah bekerja sebagai karyawan di salah satu bank ternama BUMN. Totalnya ada 38 titik lokasi berbeda di Jakarta yang menjadi target penyebaran modus kejahatan penipuan kris palsu yang disebar oleh tersangka. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka diduga berhasil meraup Rp13.060.000 dari rekening dan dompet digital yang dipakainya untuk menghimpun dana hasil penipuan sejak 1 April hingga 10 April 2023. Selanjutnya adalah berita viral terkait kontroversi Dalai Lama yang meminta seorang anak lelaki untuk menghisap lidahnya. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat Dalai Lama meminta seorang anak lelaki naik ke mimbar tempat dia duduk. Dalai Lama kemudian menunjuk ke pipinya, mencium anak tersebut di bibirnya, lalu menjulurkan lidahnya dan terdengar meminta anak itu untuk menghisap lidahnya. Dalai Lama sendiri adalah biksu kepala Buddha Tibet dan pemimpin spiritual yang dihormati. Atas kejadian ini, pihak kantor Dalai Lama sudah menyampaikan permintaan maaf dan menyesali insiden tersebut. Berita terakhir adalah kabar lanjutan terkait pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyikapi hal tersebut, FIFA akhirnya memberikan kartu kuning kepada PSSI sebagai hukuman. Hukuman kartu kuning tersebut berupa penghentian bantuan dana subsidi FIFA Forward. Sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah berusaha menyelamatkan sepak bola Indonesia dengan maksimal. Meski gagal mempertahankan status tuan rumah, berkat adanya pertemuan lanjutan, FIFA akhirnya melunak dan tidak menjatuhkan sanksi pengucilan terhadap Indonesia. Itu dia News Flash Sepekan minggu ini. Saya Rosa Salma Febriliana pamit dan sampai jumpa.